Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah di pagi hari ini. Allah Subhanahu wa taala masih memberikan berbagai macam nikmat kepada kita yang dengannya kita bisa hadir di tempat ini, di masjid ini untuk melaksanakan sholat subuh berjamaah. Kemudian insya Allah kita akan melanjutkan dengan pembahasan rukun iman. Di pertemuan sebelumnya kita sudah membahas tentang al-imanu bir rusul, ya, iman terhadap rasul-rasul. Sekarang kita masuk kepada rukun iman yang kelima, yaitu al-imanu bil yaumil akhir, beriman terhadap hari akhir atau kehidupan akhirat. Cakupan iman kepada kehidupan akhirat adalah beriman terhadap kematian, karena kematian adalah kiamat juga, kiamat kecil yang akan dialami oleh setiap orang. Maka pembahasan tentang kehidupan terhadap hari kiamat akan dimulai dari pembahasan tentang ruh. Lalu kemudian bagaimana ruh itu keluar dari jasad manusia. Kalau kita menemukan kata ruh, maka di dalam Al-Quran ruh itu punya beberapa makna. Ya, yang pertama, ruh itu maknanya adalah Al-Quran. Jadi Al-Quran itu di beberapa ayat dalam Al-Quran disebutkan dengan kalimat ruh. Umpamanya disebutkan dalam surat Asy-Syura ayat 52, wa kadzalika auhayna ilaika ruhan min amrina. Demikianlah kami wahyukan kepadamu wahyu, ya, ilaika wa kadzalika auhayna, demikian kami wahyukan kepadamu ruhan min amrina, ya, ruh min amrina, dengan perintah kami. Ya, ayat ini menyebutkan bahwa Allah Subhanahu wa taala menyebut Al-Qur'an dengan kalimat ruh, ya. Jadi tidak semua kata ruh itu maknanya ruh yang ada pada jasad manusia. Kadang maknanya adalah Al-Qur'an. Kemudian makna yang kedua dari ruh adalah wahyu. Sebagaimana Allah katakan dalam Al-Qur'an, Rafi'ud darajati dzul 'arsy yulqir ruha min amrihi 'ala man yasha'u min 'ibadihi liyunzira yaumat talaq. Dialah Allah yang maha tinggi derajatnya, yang mempunyai arsy, yang mengutus Jibril dengan membawa perintahnya kepada siapa yang dikehendakinya. Ya. Dialah Allah yang maha tinggi derajatnya, yang mempunyai arsy, yang mengutus Jibril dengan membawa perintahnya kepada siapa yang dikehendakinya di antara hambanya, supaya dia memperingatkan manusia tentang hari pembalasan atau tentang hari kiamat. Ya. Jadi makna yang kedua itu dari ruh adalah wahyu. Kemudian yang ketiga, ruh maknanya adalah malaikat Jibril. Jadi malaikat Jibril disebutkan di dalam Al-Quran kadang dengan ruh, disebutkan dengan Jibril sekaligus, langsung juga ada, ya, misalnya dalam surat Al-Baqarah, ya. Di antara ayat yang menyebutkan makna menyebutkan ruh yang maknanya Jibril, di antaranya disebutkan di surat Maryam, fattakhadhat min dunihim hijaba farsalna ilaiha ruhana fatamassala laha basharar rasula basharun sawiyya. Maka dia mengadakan takbir, ya, yang melindunginya, mengadakan tabir yang melindunginya dari mereka. Ini berkisah tentang Maryam yang melahirkan, ya, di mana ia merasa malu lalu kemudian membuat tabir, membuat penghalang dari pandangan manusia. Fa arsalna ilaiha ruhana, lalu kami utus ruh kami, kata Allah,
kepadanya. Apa yang dimaksud ruh di sini? Jibril. Fatamatsala laha basyaran sawiyya, maka ia menjelma di hadapannya, di hadapan Maryam dalam bentuk manusia yang sempurna. Ketika Maryam sedang kesusahan karena melahirkan, dia merasa malu, lalu kemudian ia membuat tabir, membuat penghalang dari pandangan manusia. Lalu kemudian Allah Subhanahu wa taala mengutus malaikat Jibril kepadanya. Dan malaikat Jibril yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Maryam di saat itu, Allah Subhanahu wa taala mengungkapkannya dengan kalimat ruh. Ya, ruh. Juga disebutkan dalam surat Inna anzalnahu fi lailatul qadr wa ma adraka ma lailatul qadr. Lailatul qadri khairum min alfi syahr. Tanazzalul malaikati warruh. Ya, kalimat warruh di sana adalah malaikat Jibril. Di malam Lailatul Qadar tanazzalul malaikatu warruhu fiha biidzni rabbihim. Turun para malaikat, ya, dan malaikat Jibril, ya, bersama malaikat Jibril atas perintah atau atas izin Allah Subhanahu wa taala. Bukankah malaikat Jibril itu, atau bukankah Jibril itu malaikat? Kenapa disebutkan khusus gitu kan? Allah katakan tanazzalul malaikatu warruhu fiha. Turun di malam Lailatul Qadar itu para malaikat dan ar-ruh maksudnya Jibril di dalamnya. Bukankah Jibril malaikat? Kenapa tidak cukup tanazzalul malaika fiha misalnya? Dikatakan ini menunjukkan keutamaan malaikat Jibril dibanding dengan malaikat-malaikat yang lain. Kita sudah bahas bahwasanya para malaikat itu tidak satu derajat di sisi Allah Subhanahu wa taala, ya. Mereka memiliki derajat-derajat, dan derajat yang paling tinggi adalah malaikat Jibril. Kemudian ruh juga memiliki makna kekuatan, ketetapan, pertolongan Allah yang diberikan kepada siapa saja yang Allah Subhanahu wa taala kehendaki dari hamba-hambanya yang beriman. Umpamanya disebutkan di dalam surat Mujadilah, la tajidu qauman yu'minuna billahi wal yawmil akhir yuwadduna man hadallaha wa rasulahu walau kanu aba'ahum aw abna'ahum aw ikhwanahum aw ashiratahum ulaika kataba fi qulubihimul imana wa ayyadahum biruhim min. Ya. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan kalimat ruh di sini yang maknanya kekuatan. Allah mengatakan, kamu tidak akan mendapati satu kaum yang beriman kepada Allah dan kepada hari akhir berkasih sayang dengan orang-orang yang menentang Allah dan Rasulnya. Ya. Kamu Muhammad tidak akan mendapati satu kaum yang beriman kepada Allah, beriman kepada hari akhir, lalu berkasih sayang dengan orang-orang yang menentang Allah dan Rasulnya. Nggak akan itu. Meskipun orang itu adalah bapaknya, bapak-bapaknya, anak-anaknya, saudara-saudaranya atau keluarganya. Jadi orang mukmin itu, orang yang beriman kepada Allah, kepada hari akhir, tidak akan berkasih sayang dengan orang-orang yang menentang Allah dan Rasulnya. Nggak akan berkasih sayang itu selama-lamanya. Meskipun orang yang menentang Allah dan Rasulnya itu adalah bapaknya, anaknya, saudaranya, keluarga dekatnya, ya. Lalu kemudian Allah katakan, ulaika, mereka itu tuh yang tidak berkasih sayang dengan orang-orang yang memusuhi Allah dan Rasulnya padahal dia adalah keluarganya. Kataba fi qulubihimul iman, orang yang Allah tetapkan dalam hatinya iman, ya. Wa ayyadahum biruhi min, lalu kemudian Allah menguatkan mereka dengan pertolongan yang datang darinya. Jadi orang yang tidak mau berkasih sayang dengan orang-orang yang menentang Allah dan Rasulnya, kendati pun ia keluarga dekatnya, mereka itu adalah orang yang beriman secara benar,
orang-orang yang telah Allah tetapkan iman di dalam dadanya, lalu kemudian Allah Subhanahu wa taala menguatkan, mengokohkan keimanannya itu dengan pertolongan darinya. Nah, pertolongan di sini diungkapkan dengan kalimat ruh, ya. Kekuatan, ketetapan pertolongan Allah di sini disebutkan dengan kalimat ruh. Kemudian makna ruh juga adalah malaikat Isa, ya, Nabi Isa bin Maryam. Sebagaimana Allah berfirman, "Ya ahlal kitab la taghlu fi dinikum wa la taqulu 'ala Allahi illa al-haqq. Innamal masihu Isa bin Maryam rasulullah wa kalimatuhu alqaha ila Maryam wa ruhum minhu." Wa ruhum minhu. Wahai ahli kitab, janganlah kamu melampaui batas dalam agamamu, dan janganlah kamu mengatakan terhadap Allah kecuali yang benar. Sesungguhnya Al-Masih, yaitu Isa bin Maryam, adalah utusan Allah dan yang diciptakan dengan kalimatnya, yang disampaikan kepada Maryam dan dengan tiupan ruh darinya. Maka berimanlah kamu kepada Allah dan Rasulnya. Dengan ayat ini Allah Subhanahu wa taala menegaskan bahwa Isa bin Maryam itu Rasulullah, utusan Allah, bukan anak Allah sebagaimana apa yang dikatakan oleh orang-orang kafir dari kalangan ahli kitab, khususnya orang Nasrani. Makanya Allah katakan, "Wala taqulu 'ala Allahi illal haqq." Jangan kamu berbicara tentang Allah kecuali dengan yang benar. Ya. Ketika orang mengatakan Allah punya anak, itu adalah ucapan terhadap Allah, ya, dengan ucapan yang batil. Makanya Allah mengatakan jangan berbicara tentang Allah kecuali yang benar. Jangan menuduh Allah punya anak sebagaimana tuduhan orang-orang Kristen dan orang-orang Yahudi. Ya. Kalau orang Kristen mengatakan waqalatil yahud Uzairun ibnullah wa qalatin nasara al-masih ibnullah. Orang Kristen bilang Allah punya anak namanya Isa bin Maryam, sementara orang Yahudi mengatakan Allah punya anak namanya Uzair. Nah, ini kalimat atau ungkapan batil terhadap Allah. Maka Allah katakan jangan berbicara tentang Allah kecuali yang benar saja. Nah, adalah Isa bin Maryam adalah utusan Allah, kalimatnya yang Allah lemparkan kepada Maryam, dan ruh darinya, ruh Allah Subhanahu wa taala, atau ruh dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang keenam, ruh juga bisa diartikan sebagai kehidupan manusia, sebagaimana yang tercermin dalam firman Allah, wa yas'alunaka 'anir ruh qulir ruhu min amri rabbi wa ma utitum minal ilmi illa qalila. Dan mereka bertanya kepadamu tentang ruh, katakanlah ruh itu termasuk urusan Tuhanku dan tidaklah kamu diberi pengetahuan melainkan sedikit, ya. Nah, sehingga makna ruh di ayat ini sesuatu yang dapat memberikan kehidupan dan pergerakan, mendatangkan manfaat, mencegah bahaya, ya, dan makna-makna yang semisal dengan itu. Hadirin rahimakumullah, makna ruh yang keenam inilah yang akan kita bicarakan, ya, yaitu tentang ruh yang memiliki makna kehidupan manusia. Ruh itu, ini ada pertanyaan, apakah ruh itu ajali sejak dulu atau qadim? Qadim terdahulu atau hadis baru, ya. Maka seluruh ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah sepakat bahwa ruh itu adalah makhluk Allah Subhanahu wa taala yang tidak bersifat qadim, ya. Tidak memiliki sifat qadim, terdahulu. Sehingga
ruh itu adalah makhluk, ya. Ruh itu adalah makhluk. Allah Subhanahu wa taala yang menciptakannya. Kemudian ruh itu, ya, ruh itu dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala dari manusia ketika dia sedang tidur. Lalu kemudian mengembalikannya kembali ketika dia bangun tidur, atau orang itu bangun dari tidurnya ketika ruhnya dikembalikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di antara dalil yang menunjukkan hal itu adalah firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Az-Zumar ayat 42. Allah memegang jiwa ketika matinya dan memegang jiwa yang belum mati di waktu tidurnya. Jiwa di sini maksudnya adalah ruh, karena ruh itu kadang disebut an-nafs atau jiwa, ya. Allah katakan Allah memegang jiwa ketika matinya, memegang ruh ketika matinya, dan memegang jiwa yang belum mati di waktu tidurnya. Maka dia menahan jiwa yang telah dia tetapkan kematiannya, dan dia melepaskan jiwa yang lain sampai waktu yang ditetapkan. Yang dimaksud dengan melepaskan jiwa, dikembalikan kembali kepada jasadnya. Nah, inilah ketika orang bangun dari tidurnya. Sesungguhnya pada yang demikian itu terdapat tanda-tanda kekuasaan Allah bagi orang yang berpikir. Sehingga doa bangun tidur itu gimana, Pak? Alhamdulillahilladzi ahyana. Segala puji bagi Allah yang telah apa? Menghidupkan kami. Ba'dama amatana, setelah mematikannya. Jadi tidur itu mati sejenak, ya, mati kecil. Karena Allah Subhanahu wa taala menggenggam jiwa atau menggenggam ruh orang yang tidur sebagaimana mati, tetapi kemudian dikembalikan lagi kepada jasadnya, ya, sehingga kemudian dia bangun. Hadirin rahimakumullah, dicabutnya ruh lalu kemudian dipegang jiwanya itu untuk waktu selama-lamanya, itulah yang kemudian disebut dengan mati. Nah, prosesnya disebut dengan sakaratul maut, ya. Nah, sakaratul maut ini ada saat-saat dicabut ruhnya keluar dari jasad. Hadirin rahimakumullah, ada hubungan yang kuat antara ruh dengan tobat. Selama ruh masih berada di dalam jasad, maka pintu tobat terbuka. Dan sebaliknya, kalau ruh sudah dicabut dari jasad, maka tidak lagi yang bernama taubat. Bahkan ketika ruh sudah di tenggorokan pun tidak ada tobat. Tobat sudah tertutup. Sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, Innallaha yaqbalu taubatal abdi ma lam yugorgir. Sesungguhnya Allah menerima tobat seorang hamba sebelum nyawanya ada di tenggorokannya. Artinya kalau sudah lewat tenggorokannya tidak lagi taubat. Orang semenyesal apapun dalam hidupnya karena dosa-dosanya, lalu bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, tapi kalau nyawanya sudah lepas dari jiwanya, dari jasadnya, ya, sudah melewati tenggorokannya, maka Allah Subhanahu wa taala tidak akan menerima taubat, ya. Apa mungkin seseorang tidak diterima taubatnya sementara jasadnya masih ada dalam rohnya masih dalam jasad? Disebutkan dalam hadis ada dua keadaan di mana taubat itu tidak akan diterima. Yang pertama tadi ketika nyawa sudah ada dalam tenggorokan, tutup pintu tobat, nggak ada lagi tobat tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, ketika matahari sudah terbit dari timur, dari barat. Kalau matahari terbit dari timur tiap hari, kalau matahari sudah terbit dari barat, tertutup pintu tobat. Apakah ini akan terjadi? Ya, karena ini adalah salah satu tanda di antara tanda-tanda akan datangnya kiamat,
besar. Di antara tanda-tanda hari kiamat besar yaitu terbitnya matahari dari barat, dan insya Allah akan kita sebutkan nanti di tanda-tanda kiamat besar, kiamat kubro. Kemudian di dalam ayat juga Allah Subhanahu wa taala menyebutkan, innamat taubatu lilladzina ya'maluna as-sayyi'at. Sesungguhnya taubat di sisi Allah hanyalah bagi orang-orang yang mengerjakan kejahatan lantaran kebodohan, yang kemudian mereka bertobat dengan segera, maka mereka itulah yang diterima oleh Allah taubatnya, dan Allah Maha mengetahui lagi Maha bijaksana. Dan tidaklah taubat itu diterima Allah dari orang yang mengerjakan kejahatan, yang hingga apabila datang ajal kepada seseorang di antara mereka, barulah dia mengatakan, sesungguhnya saya bertobat sekarang. Jadi dia tobatnya setelah nyawanya atau setelah rohnya ada di tenggorokannya. Dan tidak pula diterima tobat bagi orang yang mati sedang mereka mati dalam keadaan kafir. Bagi orang-orang itu telah kami sediakan siksa yang pedih. Ya, orang-orang kafir yang bertobat tapi taubatnya setelah mati tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ibnu Umar juga meriwayatkan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam di mana beliau bersabda, sesungguhnya Allah akan menerima tobat seorang hamba sebelum ia mengalami sakaratul maut. Ya. Hadirin rahimakumullah, bagaimana tata cara dicabutnya ruh dari jasad? Ya. Bagaimana tata cara ruh ditarik dari jasad? Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Al-Waqiah ayat 83 sampai 85. Falaula idza balaghatil hulqum wa antum hina idzin tanzurun wa nahnu aqrabu ilaihi minkum walakin la tubsirun. Maka mengapa ketika nyawa sampai di kerongkongan padahal kamu ketika itu melihat, dan kami lebih dekat kepadanya daripada kamu, ya, tetapi kamu tidak melihatnya. Yang dimaksud dengan falaula idza balaghatil hulqum, ya, al-hulqum itu kan artinya tenggorokan, ya. Itu terjadi ketika sakaratul maut. Tetapi di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan secara rinci tentang bagaimana keluarnya ruh. Ada perbedaan keadaan ketika ruh itu keluar dari orang mukmin dan ruh yang keluar dari orang kafir. Ya. Keluarnya ruh seorang mukmin saat mengalami sakaratul maut berbeda dengan keadaan orang kafir. Bagaimana keadaan orang mukmin ketika ruhnya keluar dari jasadnya? Ini disebutkan dalam firman Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya Allah mengatakan, ingatlah sesungguhnya wali-wali Allah itu tidak ada kekhawatiran terhadap mereka dan tidak pula mereka bersedih hati, yaitu orang-orang yang beriman dan mereka selalu bertakwa. Bagi mereka kabar gembira di dalam kehidupan dunia dan di kehidupan akhirat. Tidak ada perubahan bagi kalimat-kalimat atau janji Allah. Yang demikian itu adalah kemenangan yang besar. Hadirin rahimakumullah, orang mukmin itu ketika dia hendak meninggal, ya, atau ketika ruhnya hendak dicabut dari jasadnya, maka turun kepadanya malaikat dengan jumlah yang sangat banyak. Malaikat-malaikat yang berwarna biru. Jumlah mereka seluas pandangan mata, seluas atau akhir pandangan mata, luas, banyak sekali, ya. Lalu kemudian salah seorang, atau bukan salah seorang karena bukan orang, malaikat, ya. Salah satu malaikat mendekat kepada kepalanya. Lalu kemudian mereka mengatakan kepada orang mukmin ini, wahai jiwa yang tenang,
kembalilah kepada keridhaan Allah. Maka kemudian ruhnya keluar dari jasadnya dengan mudah seperti air yang dituangkan dari botol. Mudah sekali keluar. Lalu kemudian segera ruhnya ditangkap oleh malaikat yang satu, lalu kemudian diletakkan di kapan yang telah disediakan dari surga. Kapan yang wangi yang telah disiapkan dari surga. Lalu kemudian dibawa ruh ini oleh para malaikat melewati malaikat-malaikat yang lain ke atas langit. Setiap kali ruh ini yang dibawa oleh malaikat tadi melewati kumpulan-kumpulan malaikat yang ada di langit, maka malaikat mengatakan, duhai beruntung, ruh siapa ini? Lalu kemudian disebutkan namanya, ini ruh si Fulan bin Fulan, nama yang biasa disebutkan oleh orang-orang ketika dia masih hidup. Ya. Lalu kemudian melewati para malaikat dan para malaikat bersolawat untuknya. Ya, bersolawat untuknya. Sampai kemudian dia masuk ke langit pintu pertama. Dikatakan kepadanya, siapa ini? Lalu kemudian dikatakan, saya malaikat yang membawa ruh si Fulan bin Fulan. Lalu kemudian dibukakan langit pertama. Kemudian begitu juga naik lagi, dia sampai ke langit pintu kedua, ketiga, sampai ketujuh. Ya. Lalu kemudian setelah itu Allah Subhanahu wa taala berfirman kepada malaikat yang membawanya, kembalikan ia ke Iliyin. Ya. Kembalikan ia ke Iliyin. Hadirin rahimakumullah, ini disebutkan di dalam hadis ya, tentang bagaimana mudahnya ruh orang mukmin keluar dari jasadnya. Adapun ruh yang keluar dari jasad orang kafir disebutkan oleh Nabi SAW dalam hadis yang panjang bahwa ketika malaikat maut ya, atau ketika para malaikat hendak mencabut nyawa orang kafir, maka turunlah malaikat dengan jumlah yang banyak. Kalau malaikat-malaikat yang hendak mencabut orang mukmin tampilan mereka bagus ya, mereka wangi, warnanya biru, maka berbeda dengan malaikat yang hendak mencabut orang kafir. Ya. Wajah mereka buruk, angus ya, menyeramkan. Lalu kemudian jumlah yang banyak hadir di sekitarnya. Lalu salah satunya mendekat kepadanya dan mengatakan, wahai jiwa yang keji, keluarlah kepada kemurkaan Allah. Maka kemudian ia enggan untuk keluar, dipaksa untuk keluar. Belum keluar juga sampai kemudian dipukul dadanya atau dipukul punggungnya. Ya, sebagaimana disebutkan di dalam ayat, dipukul punggungnya, dipaksa untuk keluar, maka kemudian ia keluar dengan terpaksa. Beberapa riwayat menyebutkan, satu riwayat menyebutkan maka keluarlah ruhnya dengan terpaksa seperti kain sutra yang dicabut dari duri-duri. Lalu kemudian di riwayat yang lain disebutkan maka keluarlah ruhnya seperti dicabutnya kain wol basah dari lubang yang sempit. Ya, sangat susah dan dia merasakan kesakitan yang amat sangat. Maka ketika ruhnya keluar, maka kemudian ia segera diletakkan di kain kafan yang bau busuk yang diambil dari neraka, lalu kemudian para malaikat membawanya menuju ke langit. Setiap kali melewati kumpulan-kumpulan malaikat, maka malaikat-malaikat yang melewatinya mengatakan, duhai ruh siapa yang buruk ini? Dikatakan, ini ruh si Fulan dan ruh si Fulan bin Fulan. Lalu kemudian para malaikat ini berdoa mengatakan, ya Allah, jangan engkau jadikan kami yang mengantar ruh yang buruk ini. Jadi kalau kepada ruh orang mukmin para malaikat bersolawat, kalau ini kebalikannya, berlindung kepada Allah. Jangan sampai menjadi pengiring dari ruh yang buruk ini. Naik ke langit pertama. Ketika hendak menaik, ya ditanya siapa ini, dikatakan malaikat membawa ruh si Fulan dan Fulan. Lalu kemudian tidak dibukakan, tidak ada izin untuk memasuki atau naik ke langit, sehingga cukup di langit dunia saja. Dia tidak bisa ke langit ke-1, ke-2 dan seterusnya. Lalu kemudian ia kembalikan kepada si jin, ya, dikembalikan ke si jin.
Hadirin rahimakumullah, begitulah keadaan ruh orang kafir ketika dia dicabut dari jasadnya. Tidak akan mengakhirkan masa kematian seseorang apabila sudah telah datang ajalnya. Ya. Tidak diakhirkan, tidak akan bisa diakhirkan. Manusia ya segimanapun inginnya lari dari kematian, tetap kematian akan mendatanginya. Ya, sebagaimana Allah katakan, "Qul innal mauta alladzi tafirruna minhu fa innahu mulaqikum." Katakanlah, sesungguhnya kematian yang kalian lari darinya, sesungguhnya ia akan menjumpai kalian. Kemudian di ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Walau kuntum fi burujin musyayyadah," bahkan seandainya kalian bersembunyi di balik benteng yang kokoh, tetap kematian akan mendatangi. Jadi kematian itu satu kepastian, ya, bahkan lebih dekat kepada kita ketimbang yang lainnya. Kalau kita punya keinginan, kita punya cita-cita, itu mungkin terkabul, mungkin juga tidak terkabul. Mungkin terlaksana, mungkin tidak terlaksana, tapi kematian itu sebuah kepastian pasti. Ya, sehingga ulama mengatakan satu yang paling dekat dengan kehidupan manusia adalah kematian. Saking pastinya kematian itu mendatangi manusia. Ya. Dan Nabi SAW menyebutkan tentang al-akyas, ya. Orang yang paling cerdas adalah orang yang paling banyak mengingat kematian, lalu kemudian ia mempersiapkan diri untuknya. Yang dimaksud dengan mempersiapkan diri untuk kematian, artinya dia beramal soleh untuk kehidupan setelah kematian. Karena kematian itu semacam pintu gerbang untuk menuju kehidupan yang lebih kekal, kehidupan akhirat. Jadi kematian itu bukan pemutus segala urusan, bahkan urusan sesungguhnya baru dimulai setelah kematian. Banyak orang yang bunuh diri ingin menyelesaikan urusan yang dirasa berat oleh kehidupannya. Padahal justru kematian itu mula dari kehidupan sesungguhnya. Karena kehidupan dunia itu kan cuma berapa saat saja. Sampai-sampai Al-Quran mengatakan, ya, saking pendeknya kehidupan dunia dibandingkan dengan kehidupan akhirat, sampai-sampai Al-Quran mengatakan kehidupan dunia itu hanya sekedar sendak gurau gitu. Allah katakan, "Innamal hayatud dunya la'ibun wa lahwun." Permainan dan sendak gurau saja, enggak serius, bukan yang sebenarnya. Ya. Innamal hayatud dunya la'ibu wa lahu wa innad daral akhirata lahiyal hayawan. Adapun kehidupan akhirat itulah sebenar-benar kehidupan, lau kanu ya'lamun, seandainya mereka mengetahuinya. Tetapi kendati pun kehidupan dunia ini pendek, bahkan begitu remeh, seolah-olah seperti permainan dan senda gurau, tetapi kehidupan dunia yang demikian keadaannya penentu nasib seseorang di kehidupan akhiratnya. Orang itu akan bahagia atau celaka, dia mendapatkan nikmat atau sebaliknya dia mendapatkan azab di hari kiamat, amat sangat ditentukan oleh kehidupan yang pendek di dunia ini. Oleh sebab itu perbanyaklah mengingat kematian, ya. Perbanyak mengingat kematian agar senantiasa bersemangat, termotivasi untuk melakukan amal-amal soleh sebagai bekal untuk menghadapi kehidupan setelah kematian. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Aksiru, perbanyak oleh kalian dzikra hadzimil ladzat." Perbanyaklah oleh kalian mengingat pemutus kenikmatan, yaitu kematian. Kematian. Dengan mengingat kematian banyak faedah yang akan kita dapatkan. Di antaranya pertama, mengingat kematian itu yaitu ibadah sendiri. Jadi mengingat kematian itu ibadah, Pak. Setiap kali kita ingat kematian, lalu kemudian ada kerisauan, ada keinginan untuk beribadah, itu udah ibadah itu. Ya, karena dia telah melaksanakan perintah Nabi. Nabi mengatakan perbanyak mengingat kematian, lalu kemudian kita mengingatnya, maka berarti melaksanakan perintah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka ini ketaatan kepada Nabi, maka ini ibadah. Ya, dia mendapatkan pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dengan mengingat kematian, kita akan berusaha
memperbaiki kualitas hidup kita. Dengan mengingat kematian, kita akan bersungguh-sungguh untuk melakukan amal saleh. Hadirin rahimakumullah, demikian untuk pagi ini barangkali sebagai muqaddimah pembahasan kita tentang kehidupan akhirat atau al-iman bil yaumil akhir, beriman terhadap hari akhir. Ya. Demikian untuk pagi ini kita cukupkan. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.